Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni min ibadikas sholihin. Anak-anak, pada hari ini Bu Ida akan menjelaskan masih dalam pokok bahasan listrik dinamis. Yang pertama yaitu tentang energi dan daya listrik. Energi dan daya listrik dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan P kali T, P sama dengan V kali I, kemudian V sama dengan I kali R. Jadi dalam menyelesaikan soal tentang energi dan daya listrik, pertama yang kamu gunakan adalah rumus pertama. Seandainya rumus pertama ini P-nya tidak diketahui, maka P ini bisa kamu ganti dengan V kali I. Seandainya setelah diganti V kali I, V-nya juga tidak diketahui, maka V kamu ganti dengan I kali R. Jadi yang kamu hafalkan adalah rumus 3 ini, yaitu W sama dengan PT, P sama dengan PI, dan V sama dengan IR. Kemudian dari rumus energi yang pertama ini kita bisa menurunkan rumusnya daya, yaitu P sama dengan W per T. Keterangannya, W itu adalah energi listrik satuannya Joule, P itu adalah daya satuannya watt, T itu adalah waktu satuannya sekon, V tegangan satuannya volt, I adalah kuat arus listrik satuannya ampere, dan R itu adalah hambatan satuannya ohm. Contoh soal. Perhatikan data penggunaan alat-alat listrik berikut ini, yaitu televisi, tegangannya 220 volt, kuat arusnya 0,3 ampere, lama pemakaian selama 10 jam. Besar energi listrik yang digunakan oleh televisi adalah titik-titik joule. Berapa joule? Diketahui 220 volt itu adalah V, 0,3 ampere itu adalah I, dan 10 jam itu adalah T. Karena yang dikehendaki satuannya adalah joule, maka 10 jam ini kamu jadikan sekon, yaitu 10 kali 3600 sama dengan 36.000 sekon. Ditanya W dalam satuan joule. Jawab. Pertama kita pakai rumus yang pertama, yaitu W sama dengan P kali T. Karena P-nya ini enggak ada, maka P-nya itu diganti dengan V kali I. V-nya ada, I-nya ada, sehingga kita bisa menyelesaikannya. V-nya kita masukkan angkanya 220, I-nya 0,3, dan T-nya adalah 36.000. Sehingga hasil akhirnya adalah 2.376.000 joule. Selanjutnya adalah menghitung rekening listrik. Contoh soal. Sebuah ruang kelas menggunakan berbagai peralatan listrik dengan rincian daya dan waktu pemakaian seperti pada tabel berikut. Ini tabelnya. Jika harga listrik tiap kWh adalah Rp385, biaya listrik yang harus dibayarkan untuk kelas tersebut adalah, kita asumsikan bahwa 1 bulan sama dengan 30 hari. Tentu saja biaya listrik yang harus dibayarkan itu adalah tiap bulan, jadi dalam 1 bulan. Jawab, kita pakai rumus yaitu W sama dengan P kali T. Ini adalah P, yang ini adalah T. Nah, jumlah lampunya ada 4, berarti 4 kali P-nya ini adalah 20 watt, 4 kali 20 watt, T-nya ini 3 jam. Nah, di sini 3 jam tidak usah dijadikan sekon. Dalam menghitung rekening listrik, satuannya ini adalah satuan WH. WH itu artinya watt jam, yaitu watt hour. Hour itu adalah jam. Sehingga satuannya tidak usah dijadikan sekon. Kemudian yang nomor 2 adalah pendingin ruangan atau AC.
dayanya 450 watt, jadi 1 kali 450, kemudian kali ini yaitu 6 jam. Kemudian proyektor jumlahnya 1 kali 100 watt kali 6 jam. Komputer 1 kali 350 watt kali 6 jam. Hasilnya ini setelah ditambahkan ketemu ini adalah energi dalam 1 hari. Karena yang ditanya 1 bulan, berarti energi dalam 1 bulan ini dikalikan 30 sama dengan 169.200 Wh. Kalau mau dijadikan dalam satuan kWh, berarti ini dibagi 1000 sama dengan 169,2 kWh. Seandainya yang ditanya adalah energi yang dibutuhkan dalam 1 bulan, maka kamu menghitungnya sampai sini selesai. Tidak usah sampai mencari biaya yang harus dibayarkan. Tapi karena soalnya menghendaki biaya listrik yang harus dibayarkan, maka di sini bayar sama dengan 169,2 kali 385 rupiah, sehingga sama dengan 65.142 rupiah. Soal selanjutnya, sebuah rumah tangga menggunakan energi listrik selama 1 bulan 30 hari untuk peralatan seperti tercantum pada tabel berikut. Alat listriknya di sini adalah setrika, jumlahnya 1, waktu per hari 2 jam. Energi yang dibutuhkan dalam 1 bulan ini adalah 18 kWh. Daya listrik adalah berapa watt? Kita pakai rumus daya yaitu P sama dengan W per T. W-nya itu adalah energi, ini adalah 18 kWh. Kemudian T-nya ini adalah 2 jam. Karena energi yang dibutuhkan itu adalah dalam 1 bulan, maka ini dikalikan 30. Selanjutnya, jam ini dicorek dengan jam ini. Jadi hour dicorek dengan jam. Sehingga tinggal 18 dibagi dengan 2 kali 30, yaitu dibagi dengan 60. 18 kilowatt jadikan watt sama dengan 18.000 watt. Kemudian 2 kali 30 itu sama dengan 60. 18.000 dibagi dengan 60 sama dengan 300 watt. Selanjutnya adalah menentukan terang redup lampu dalam rangkaian listrik. Terang redupnya lampu dalam rangkaian listrik ditentukan oleh besarnya daya listrik yang dilambangkan dengan P. Semakin besar daya listrik, maka lampu semakin terang. Semakin kecil daya listrik, maka lampu semakin redup. Nah, untuk yang pertama itu adalah rangkaian seri. Pada rangkaian seri, maka arus yang mengalir di sini itu besarnya sama, tetapi beda potensialnya adalah beda. Jadi arus di R1, di R2, di R3 itu besarnya sama. Kita pakai rumus yaitu P sama dengan V kali I. Pada rangkaian seri, I-nya sama. Sehingga yang berbeda itu V-nya, maka yang kita ganti yaitu V ini saya ganti dengan I kali R. Sehingga P menjadi V ini I kali R, ini tetap I, sehingga hasilnya ini I kali I itu I kuadrat, sehingga P sama dengan I kuadrat kali R. Kita lihat di sini daya atau P itu sebanding dengan hambatan, yaitu R. Kalau hambatannya besar berarti dayanya besar. Kalau dayanya besar berarti lampunya semakin terang. Nah ini, kalau hambatannya kecil berarti dayanya juga kecil. Keterangannya P itu adalah daya, satuannya watt, V itu tegangan, satuannya volt, I kuat arus listrik, satuannya ampere, dan R itu adalah hambatan, satuannya ohm. Nah, kesimpulannya, pada rangkaian seri, semakin besar R maka semakin terang, semakin kecil R atau hambatan maka semakin redup. Pada gambar di samping ini, urutan lampu yang menyala paling terang sampai ke yang paling redup, yaitu dimulai dari yang paling terang, yaitu yang mempunyai hambatan besar, yaitu R3. Jadi urutannya adalah R3 itu adalah L3, kemudian baru L2, kemudian baru lampu yang pertama yaitu L1. Selanjutnya, seandainya dalam rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel, maka
arus yang ada di R1, R2, dan R3 itu arusnya beda. Yang sama apa? Pada rangkaian paralel yang sama di sini adalah beda potensial. Kita menggunakan rumus P sama dengan V kali I, V-nya sama. Karena V-nya sama, maka yang kita ganti yaitu I-nya. Dari rumus V sama dengan I kali R, I sama dengan V per R. Selanjutnya kita masukkan ke rumus P sama dengan V kali I, V-nya tetap ini, sedangkan I kita ganti dengan ini yaitu V per R. V kali V itu adalah V kuadrat dibagi dengan R. Kita lihat di sini P berbanding terbalik dengan R, sehingga kalau R-nya besar maka P-nya kecil. Kalau hambatannya kecil atau R-nya kecil maka P-nya besar. Sehingga kita simpulkan pada rangkaian paralel semakin besar hambatan maka semakin redup, semakin kecil hambatan maka semakin terang. Sehingga pada gambar di atas urutan lampu yang menyala paling terang sampai ke yang paling redup adalah yang paling terang yaitu yang hambatannya kecil yaitu R1. Berarti di sini L1. Kemudian L2. Kemudian yang hambatannya paling besar itu yang paling redup yaitu L3. Sekarang bagaimana kalau lampu itu dipasang seri dan paralel ini digabung? Jika rangkaian listrik seri dan paralel ini digabung, maka yang mempengaruhi terang dan redupnya lampu adalah arus listrik. Semakin besar I, maka semakin terang. Semakin kecil I, maka semakin redup. Nah, biasanya pada rangkaian gabungan, rangkaian seri lebih terang daripada rangkaian paralel. Karena pada rangkaian seri arus listriknya utuh, sedangkan pada rangkaian paralel arus listrik terbagi pada cabangnya sehingga semakin kecil. Sehingga pada gambar di atas urutan lampu yang menyala paling terang sampai ke yang paling redup adalah yang paling terang dulu yaitu yang seri ini. Nah, seri ini ada 3 lampu. Untuk yang rangkaian seri yang paling terang yaitu yang hambatannya yang besar. Sehingga urutannya di sini adalah L3, kemudian L2, kemudian L1. Habis itu kita lihat yang rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel yang paling terang yaitu yang hambatannya kecil yaitu R4. Berarti ini L4, kemudian ini L5, kemudian yang ini adalah L6. Selanjutnya adalah tulisan daya dan tegangan di alat listrik. Nah, pada lampu bertuliskan 60 watt, 220 volt, artinya adalah lampu akan menyala dengan baik jika dipasang pada tegangan 220 volt dan membutuhkan energi listrik sebanyak 60 joule selama 1 detik. Jika lampu dipasang pada tegangan lebih besar dari 220 volt, maka lampu akan rusak. Sebaliknya, jika lampu dipasang pada tegangan kurang dari 220 volt, maka lampu akan menyala kurang terang. Sekarang tulisan tegangan dan kuat arus listrik di alat listrik. Ada kalanya alat-alat listrik tidak mencantumkan daya listriknya, tetapi tertulis tegangan dan kuat arus. Misalnya, motor listrik bertuliskan 220 volt 0,5 ampere. Artinya motor listrik akan bekerja dengan baik jika dipasang pada tegangan 220 volt dan membutuhkan arus listrik sebanyak 0,5 ampere. Selanjutnya adalah cara menghitung daya lampu yang dipasang pada tegangan yang berbeda dengan yang tertulis pada lampu. Karena lampunya yaitu sama, yaitu satu lampu, tetapi dipasang pada tegangan yang berbeda, maka R1 itu sama dengan R2. Kita tahu bahwa V itu sama dengan I kali R. Nah, sedangkan R dari rumus ini sama dengan V per I. Sehingga R ini kita ganti dengan V per I. V per I. Karena di sini R1 berarti V1 per I1 sama dengan V2 per I2. Rumus ini jika yang ditanya adalah tegangan dan kuat arus listrik yang dipasang pada tegangan yang berbeda. Tapi kebanyakan yang ditanya itu adalah dayanya. Sehingga kita
turunkan rumusnya dari rumus daya yaitu P sama dengan V kali I. Kalau ditanya I di sini berarti P per V. Nah, sehingga I yang ini kita ganti dengan P per V. Sehingga V1 dibagi dengan I dibagi dengan P1 per V1. Yang ini adalah V2 dibagi dengan P2 per V2. Kemudian V1 ini jadi kali, kemudian dibalik V1 kali V1 per P1, yang ini V2 kali V2 per P2. V1 kali V1 yaitu V1 kuadrat, yang ini tetap per P1. V2 kali V2 adalah V2 kuadrat, yang ini tetap P2. Ini adalah rumus yang dipakai untuk menghitung daya lampu yang dipasang pada tegangan yang berbeda dengan yang tertulis pada lampu. Keterangannya, V1 adalah tegangan yang tercantum pada alat listrik, P1 daya yang tercantum pada alat listrik, I1 kuat arus listrik yang tercantum pada alat listrik, V2 tegangan sesungguhnya, P2 daya sesungguhnya, I2 kuat arus listrik sesungguhnya. Kemudian R1 sama dengan R2 yaitu hambatan lampu. Contoh soal. Sebuah lampu memiliki spesifikasi seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, di sini dituliskan 220 volt, 15 volt. Diketahui berarti di sini V1 220, P1-nya adalah 15 volt. Kemudian dihubungkan pada tegangan 110 volt, berarti V2-nya adalah 110 volt. Ditanya adalah berapa daya listrik yang diserap? Yang ditanya adalah P2. Jawab, kita pakai rumus yang ini. V1 kuadrat dibagi dengan P1 sama dengan V2 kuadrat dibagi dengan P2. Kita masukkan V1-nya yaitu 220, P1-nya 15, V2-nya 110 dikuadratkan, kemudian P2-nya yang ditanya. Kita kalikan silang ini kali ini yaitu P2 kali 220 kuadrat, kemudian ini kali ini 110 kuadrat kali 15. P2 sama dengan ini pindah ke bawah, kemudian ini dikuadratkan 110 kali 110, ini tetap 15, yang ini 220 kali 220. Selanjutnya kita corek 110 dengan 220, ini dapat 1, ini dapat 2, ini kita corek, ini sama ini dapat 2, yang ini dapat 1, sehingga 15 dibagi dengan 4 sama dengan 3,75 watt. Selanjutnya adalah hambatan geser. Hambatan geser atau rheostat adalah jenis hambatan yang nilainya dapat diatur, berfungsi untuk mengendalikan besarnya arus listrik dalam kehidupan sehari-hari untuk memperbesar dan memperkecil volume radio atau TV. Jika logam geser L digeser ke kiri, maka hambatannya kecil sehingga kuat arus listrik besar. Jadi jika logam geser yaitu L, logam geser itu ini digeser ke kiri, arahnya ke kiri berarti ke sana, maka hambatannya kecil. Bagaimana kok bisa hambatannya kecil? Arus masuk itu melalui sini, kemudian melewati hambatan, ini hambatan, panjang pendeknya hambatan ini tergantung pada ini. Kalau ini digeser ke kiri, maka yang dilewati itu kecil. Jadi arus listrik setelah melewati ini, maka dia akan melewati logam geser, kemudian keluar menuju sini. Tetapi jika logam geser L digeser ke kanan, maka hambatannya besar. Kalau hambatannya besar sehingga kuat arus listriknya kecil. Sehingga kalau kuat arus listriknya kecil, tentu saja di situ nyala lampunya redup. Nah, jadi kalau ini digeser ke kanan, maka panjang hambatannya ini semakin panjang. Sehingga hambatannya di sini lebih besar, sehingga kuat arusnya kecil. Kalau kuat arusnya kecil, maka lampunya semakin redup atau volumenya semakin kecil. Selanjutnya adalah sumber-sumber energi listrik. Yang pertama, energi yang tidak dapat diperbarui atau energi tak terbarukan yang berasal dari fosil. Contohnya adalah minyak bumi dan batu bara.
Yang nomor 2 adalah energi yang dapat diperbarui atau energi alternatif yang terbarukan yang tidak akan habis digunakan. Contohnya adalah energi matahari, energi angin, energi air, dan bioenergi. Selanjutnya adalah ampermeter. Ampermeter adalah alat yang dipergunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Cara pemasangan ampermeter dalam rangkaian listrik adalah secara seri. Jadi masangnya secara seri. Boleh di sini, di sini, di sini, atau di sini seperti ini. Selanjutnya adalah cara membaca ampermeter. Hasil ukur sama dengan skala yang ditunjuk dibagi skala maksimal kali batas ukur. Pada gambar di sini, skala yang ditunjuk adalah 60, skala maksimalnya adalah ini yaitu 100, batas ukurnya yaitu yang ini yaitu 200 mA. Jadi di sini ada dua kabel. Yang pertama ini dihubungkan dengan 0, yang pertama dihubungkan dengan batas ukur yang dikehendaki. Nah, pada gambar ini batas ukurnya adalah 200 mA. Maka di sini dikalikan 200 mA. Sehingga ini hasilnya 120 mA. Kalau dijadikan ampere sama dengan 0,12 ampere. Selanjutnya adalah voltmeter. Voltmeter adalah alat untuk mengukur tegangan. Cara pemasangan voltmeter dalam rangkaian listrik adalah secara paralel. Jadi seperti ini, masangnya di sini boleh, kayak gini, di sini juga boleh. Ini adalah gambar voltmeter. Cara membaca voltmeter, rumusnya sama, yaitu hasil ukur skala yang ditunjuk dibagi dengan skala maksimal kali batas ukur. Nah, pada gambar di sini hasil ukurnya, di sini skala yang ditunjuk ini adalah 30. Kemudian skala maksimalnya yaitu ini yaitu 100. Batas ukurnya di sini adalah 10 volt, maka ini dikalikan 10 volt. Sehingga hasilnya di sini adalah 3 volt. Sampai di sini penjelasan saya, kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.